Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolisatul Erika, kelas 1B Prodi PGSD akan mempresentasikan tentang teori pendidikan menurut Az-Zarnuji. Biografi Az-Zarnuji. Nama lengkap Az-Zarnuji adalah Burhan al-Islam Az-Zarnuji. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Burhan ad-Din Az-Zarnuji. Nama akhirannya dinisbatkan dari daerah tempat di mana ia berasal, yakni Zarnuj, yang kemudian melekat sebagai nama panggilannya. Zarnuj masuk dalam wilayah Irak, tetapi kota itu bisa jadi di masa sekarang masuk ke dalam wilayah Turkmenistan, Afghanistan. Belum ada kepastian di kalangan para ulama yang berkaitan dengan tempat dan tanggal kelahiran beliau. Berkaitan dengan kelahiran beliau, diperkirakan lahir pada sekitar tahun 570 Hijriah. Sedangkan berkaitan dengan wafatnya beliau, terdapat perbedaan, yaitu ada yang mengatakan wafat pada tahun 591 Hijriah dan ada juga yang mengatakan wafat sekitar tahun 620 Hijriah. Latar belakang pendidikan Az-Zarnuji. Adapun latar belakang pendidikan Az-Zarnuji, beliau menuntut ilmu di Bukhara dan Syar, yaitu sebuah kota yang menjadi pusat kegiatan keilmuan dan pengajaran. Karya-karya Az-Zarnuji yang dapat kita jumpai sampai sekarang ini adalah kitab Ta'lim al-Muta'allim. Pemikiran pendidikan Az-Zarnuji. Yang pertama, tujuan pendidikan. Az-Zarnuji mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencari keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam dan mensyukuri nikmat Allah. Kedua, pendidik. Pendidik merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Dalam hal ini, Az-Zarnuji menyatakan bahwa dalam kitab yang berkaitan dengan pendidikan yaitu sebagai berikut. Dalam memilih seorang pendidik, hendaklah mencari seorang pendidik yang paling alim, yang wara', seorang yang menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara yang subhat, yang tidak jelas haram atau halalnya dan lebih berusia. Ketiga, kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum materi pelajaran, Az-Zarnuji mengatakan bahwa sebaiknya dimulai dengan pelajaran yang mudah terlebih dahulu. Selain itu, Az-Zarnuji memilih pandangan bahwa kurikulum yang dipelajari harus relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini berarti sudah menjadi keharusan dalam penyusunan kurikulum, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sehingga permulaan bahan yang diberikan kepada peserta didik adalah yang mudah terlebih dahulu, baru kemudian naik ke level yang lebih sukar. Ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan adalah harus sesuai dengan kematangan peserta didik. Kelima, metode pendidikan. Ada 3 metode pendidikan, yaitu mengulang dan menghafal, memahami dan mencatat, serta diskusi. Relevansi pemikiran pendidikan Az-Zarnuji pada pendidikan modern. 1. Tujuan pendidikan. Relevansinya itu bisa dilihat dari adanya kesesuaian untuk menjadikan akhlak sebagai muara atau tujuan akhir dari proses pendidikan. Kedua, pendidik. Relevansinya itu bisa dilihat dari adanya kesesuaian bahwa seorang pendidik itu harus mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai pengetahuan dan juga haruslah dewasa. 3. Peserta didik. Relevansinya itu bisa dilihat dari adanya kesesuaian bahwa peserta didik diharuskan mempunyai akhlak yang baik yang berkaitan dengan dirinya, guru, teman, serta ilmu. Yang keempat, kurikulum. Relevansinya itu bisa dilihat dari adanya kesesuaian bahwa dalam komponen kurikulum berisi materi ilmu agama, ilmu kerohanian dan akhlak serta ilmu-ilmu umum ekstanta. Sedangkan dalam penyusunannya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, metode pendidikan. Relevansinya itu bisa dilihat dari adanya kesesuaian bahwa dalam pendidikan metode menghafal dan diskusi digunakan dalam pembelajaran. Metode menghafal dipergunakan untuk menghafal konsep-konsep dasar, sedangkan diskusi lebih digunakan untuk pendidikan menuntut peserta didik yang aktif. Kesimpulan, Az-Zarnuji berupaya membawa lingkungan belajar pada tingkat ketekunan dan kewibawaan guru dalam mengajar ilmu.
Sedangkan murid sebagai individu yang belajar harus menunjukkan keseriusan dalam belajar demi mencapai ilmu yang diajarkan oleh guru dalam rangka mencari ridho Allah. Pola hubungan guru dan murid adalah pola timbal balik yang menempatkan guru dan murid sesuai proporsi masing-masing, menuju tercapainya pendidikan optimal, yaitu terbentuknya kepribadian yang berakhlak mulia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.